Saat ketiga preman lampu lalu lintas datang, bukannya pesan makanan, mereka malah bikin onar dengan menggoda para gadis sekolah. Melihat itu, pelayan ini pun langsung melerai mereka. Tapi tiba-tiba muncul kelompok geng rambut panjang. Dan saat melihat si pelayan, mereka pun langsung menyapanya. Yang ternyata, si pelayan adalah kakak tertua mereka yang baru saja keluar dari penjara. Tapi saat ketua geng rambut panjang mengajaknya untuk kembali bergabung dengan mereka, si pelayan langsung menolaknya mentah-mentah. Ya karena si pelayan sudah memutuskan untuk keluar dari dunia gangster. Mendengar itu, ketua geng rambut panjang pun menghormati keputusannya. Tapi saat mau pergi, si pelayan pun meminta ketua rambut panjang untuk mengurus para preman lalu lintas. Mendengar itu, si ketua rambut panjang pun segera mengusir mereka. Tapi ternyata tidak cuma itu saja. Para ketua geng yang lain pun juga mendatangi si pelayan. Tapi keputusan si pelayan sudah bulat. Mendengar itu, para ketua geng pun menghargai keputusan si pelayan dan berharap kalau membutuhkan bantuan, si pelayan mau mengabari mereka. Dan ternyata saat di dalam penjara, si pelayan bertemu dengan seorang bos gangster yang terkenal akan kebrutalannya. Dia tidak pernah takut pada apapun. Nama besar dia punya, harta dan wanita sudah dikumpulkannya. Tapi saat akan menghadapi hukuman mati, ternyata nyalinya cuma secuil. Dan benar saja, saat harinya tiba dan saat si bos gangster mau dieksekusi, si bos gangster pun nampak ketakutan sampai menangis seperti anak kecil. Melihat itu, si pelayan pun tersadar bahwa apa yang dipertaruhkannya selama ini tidak ada artinya. Dan esoknya, saat berandal ini mau memberikan minuman ke seorang guru, anak kecil ini malah menyerobot minumannya. Dan hal itu membuat si berandal kesal. Bergegas si pelayan pun langsung menahannya. Ya karena anak itu adalah anaknya si pelayan. Dan karena berani melawan, si pelayan pun segera memiting dan mengusir kedua berandalan itu. Tapi hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba anaknya si pelayan geleng-geleng auto ngefly. Yang ternyata para berandal itu memasukkan obat ngefly ke dalam minumannya. Ya anaknya si pelayan meminumnya saat si pelayan sibuk mengusir para berandalan. Tapi saat mau membawa anaknya ke rumah sakit, tiba-tiba para berandalan itu datang lagi membawa bala bantuan. Melihat itu, tentu saja membuat si pelayan kesal. Bergegas si pelayan menemui mereka. Dan saat mau menghajar si pelayan langsung menghajar si ketua berandal duluan. Lalu, ketua geng rambut panjang dan ketua geng elang datang bersama anak buahnya untuk membantu si pelayan. Melihat itu, membuat nyali si ketua berandal pun auto ciut. Dan para ketua gangster yang mendengar itu nampak senang karena mereka mengira kalau ketua geng 9 naga telah kembali menampakkan taringnya. Tapi, saat anak buah si pelayan mau menghajar para berandal itu, si pelayan langsung menghentikannya dan segera menyuruh para berandal untuk pergi. Lalu dia pun memarahi para ketua geng kalau dia tidak butuh bantuan mereka dan dia tetap tidak akan kembali ke dunia para gangster. Mendengar itu, para ketua geng pun auto membubarkan diri dan pergi bersama anak buahnya.